Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo para penggawa penyelenggaraan pembelajaran Pusdiklat Keuangan Umum. Apa kabar? Saya Irwan Harisman Effendi, pegawai pada Sub Bidang Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Pusdiklat Keuangan Umum. Setelah rekan-rekan penggawa penyelenggaraan membaca tentang MOT To-Do List atau mungkin juga buku andalanku tentang apa saja yang perlu dilakukan dan disiapkan untuk menyelenggarakan pelatihan jarak jauh atau PJJ atau juga e-learning, pada video ini saya mau kasih sedikit tips nih tentang membuat tampilan kita pada saat nge-host atau memandu jalannya PJJ atau webinar e-learning supaya terlihat lebih profesional dan lebih enak dilihat oleh para peserta pelatihan. Jadi, video ini akan melengkapi sobat penyelenggaraan semua untuk menjadi MOT yang paripurna dalam melayani peserta pelatihan dan juga tentunya penganjal. Oke, langsung aja. Sebagaimana kita ketahui, penyelenggaraan PJJ atau webinar e-learning kita menggunakan platform Zoom Meeting. Maka jangan lupa ya, untuk mempelajari fitur-fitur aplikasi Zoom. Nah, supaya tampilan sobat pada Zoom terlihat lebih menarik dan profesional, sobat bisa mengikuti beberapa tips berikut ini. Yang pertama, selalu menyalakan kamera dan menggunakan virtual background. Saat memandu PJJ atau juga webinar e-learning, usahakan selalu menyalakan kamera selama sesi pembelajaran berlangsung, meskipun hanya memantau jalannya pelaksanaan pembelajaran. Hal ini untuk menunjukkan kepada para peserta dan juga pengajar bahwa MOT selalu standby dan siap membantu jika ada permasalahan. Dan juga sebagai tanda nih untuk mengajak para peserta untuk tetap on cam. Lalu senantiasa untuk menggunakan virtual background. Gunakan virtual background yang sudah distandarkan untuk kegiatan virtual di Kementerian Keuangan, atau bisa juga menggunakan virtual background yang digunakan untuk penyelenggaraan pelatihan di Pusdiklat. Seperti yang saya gunakan seperti sekarang ini ya. Bisa ditambahkan dengan aksesoris berupa nama pelatihannya di bagian yang masih kosong, seperti di sebelah kanan saya ini. Penggunaan virtual background ini selain untuk mendukung tampilan yang profesional, juga untuk menutup benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi para peserta yang melihat di layar Zoom. Yang kedua, tampilan layarnya harus proporsional. Posisikan wajah dan pundak kamu agar terlihat pada layar Zoom. Jangan terlalu dekat atau juga jangan terlalu jauh dari kamera. Sisakan headroom di kepala kamu, kurang lebih seperti ini, dari batas atas layar. Posisi tubuh juga berada di tengah-tengah layar, tidak terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Posisi kamera juga usahakan sejajar dengan mata. Selanjutnya, ketahui arah sumber cahaya. Jangan membelakangi cahaya agar tidak memberikan efek backlight. Dan juga jangan berada tepat di bawah sumber cahaya, karena juga akan menyebabkan efek gelap pada wajah. Cahaya yang baik datang dari arah depan wajah, sehingga cahaya akan memantul di wajah kamu dan membuat wajahmu terlihat lebih cerah pada tampilan Zoom. Pastikan juga cahayanya tidak terlalu pekat sehingga mengganggu pandanganmu. Yang ketiga, pakaian dan aksesoris. Gunakan pakaian yang nyaman di tubuh kamu dan berwarna kontras dengan warna virtual background yang kamu gunakan. Jangan menggunakan pakaian berwarna sama dengan virtual background karena dapat menyebabkan efek hanya kepala kamu yang terlihat tanpa bagian tubuh. Jika memungkinkan, gunakan pakaian dengan warna yang juga serasi dengan warna virtual background ya. Nah, karena kamu adalah seorang host yang sedang melayani para peserta pelatihan dan juga pengajar, pakailah pakaian yang merepresentasikan seorang profesional. Gunakan aksesoris tambahan yang bisa membuat tampilan kamu menjadi terlihat lebih rapi dan juga menarik. Misal, untuk pria dapat menggunakan dasi, untuk wanita bisa menggunakan shawl, atau bisa juga kamu padu-padankan dengan menggunakan sweater, blazer, ataupun jaket dengan warna yang senada dengan pakaian kamu. Atau kamu juga bisa menggunakan emtek seperti yang saya gunakan seperti saat ini ya. Yang keempat, grooming atau juga merapikan diri ya. Tampilan Zoom kamu sudah proporsional, pakaian juga sudah rapi dan menarik. Jangan lupa juga untuk merapikan diri kamu. Misal untuk yang pria, dengan merapikan rambut dan menggunakan hair styling gel favorit kamu. Untuk yang wanita bisa menggunakan sedikit pemulas bibir agar terlihat lebih menarik di depan layar Zoom ya. Tidak perlu sampai harus berdandan seperti mau pergi kondangan, tapi cukup agar kamu terlihat tidak pucat di depan layar, sehingga kamu juga menjadi lebih percaya diri saat memandu jalannya PJJ. Yang kelima, senyum saat memulai bicara. Tentu kamu pernah mendengar istilah smiling voice ya.
yaitu suara dengan nada dan intonasi yang ceria, menyenangkan, bersemangat, dan menarik. Salah satu cara untuk memunculkan smiling voice adalah dengan cara kamu tersenyum sebelum berbicara. Seperti ini. Dengan menggunakan teknik smiling voice ini, kamu akan terdengar lebih menyenangkan oleh peserta dan juga dapat menaikkan mood peserta yang mungkin tadinya mengantuk jadi sedikit lebih segar nih saat melihat tampilanmu dan cara penyampaianmu yang ceria dan menyenangkan. Yang keenam, gerakan tangan saat berbicara. Selain menggunakan teknik smiling voice, agar kamu terlihat lebih profesional dan dapat langsung menarik perhatian para peserta, gerakan juga tangan kamu saat kamu berbicara. Hal ini juga menandakan gestur tubuh di mana kamu mengajak peserta untuk berinteraksi. Jika salah satu tangan kamu memegang mouse, bisa gunakan salah satu tangan kamu yang bebas dengan sesekali memberikan gestur secukupnya. Atau bisa juga sesekali melepaskan mouse-nya aja supaya lebih terlihat luas dan menarik. Tips yang ketujuh, hindari penggunaan headset atau mic eksternal yang mungkin mengganggu penampilan kamu. Tampilan kamu udah menarik, cara pembawaan juga udah oke, posisi layar juga sudah proporsional. Jangan sampai rusak karena kamu menggunakan headphone sebesar ini yang membuat kamu terlihat seperti menggunakan konde, sobat. Jika tidak ada kendala dengan speaker atau mikrofon dari laptop atau device yang kamu gunakan, tidak perlu menggunakan headphone atau mikrofon eksternal yang dapat mengganggu penampilanmu saat memandu PJJ. Namun, jika memang diperlukan, gunakan external device yang sebisa mungkin tidak mengganggu penampilanmu dan juga bisa menyatu nih dengan pakaian yang kamu gunakan. Misal menggunakan headset, buat saya masih lebih oke menggunakan headset, atau juga bisa menggunakan Bluetooth headset seperti ini. Sudah banyak lah ya, dijual di pasaran. Atau gunakan headphone dengan ukuran yang lebih proporsional. Itu bisa mendukung kamu, membuat penampilan kamu menjadi lebih profesional juga tentunya ya. Yang kedelapan, yang terakhir ini mungkin kita sering lupa karena sudah terbiasa ya. Jangan gunakan masker saat memandu Zoom meeting. Pada saat memandu PJJ atau webinar e-learning, jangan tutupi wajah kamu dengan menggunakan masker. Saat ini kita memang masih berada dalam era pandemi dan masih diharuskan menggunakan masker di area publik. Namun, dalam memandu PJJ ini, peserta dan juga pengajar berada jauh dari kamu dan perlu mendengar suara kamu dengan lebih jelas. Penggunaan masker selain menutupi wajahmu sehingga ekspresi kamu saat berbicara tidak terlihat, juga dapat menyebabkan suaramu tidak terdengar dengan jelas karena terhalang oleh masker. Pada saat berbicara langsung saja, kamu terdengar seperti bergumam saat menggunakan masker, apalagi dengan mikrofon pada aplikasi Zoom. Peserta bisa kurang menangkap apa yang kamu sampaikan dan tentunya membuat tampilan profesional kamu jadi berkurang. Carilah ruangan yang mendukung kamu untuk bisa melaksanakan tugas sebagai host dengan optimal, yaitu minim dari kebisingan, internet kuat dalam jangkauan, pencahayaan yang memadai, dan juga tampilan yang paripurna. Nah, mungkin itu 8 tips yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup video ini, saya akan mencontohkan 2 cara pembukaan untuk host PJJ atau webinar e-learning. Contoh yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu para peserta eksekutif workshop strategi komunikasi untuk kebijakan publik angkatan pertama tahun anggaran 2022. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan nikmat dan rezekinya, terutama nikmat sehat, pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dan berjumpa untuk mengikuti pelatihan eksekutif workshop strategi komunikasi untuk kebijakan publik angkatan pertama. Dan juga kita panjatkan rasa syukur atas semakin pulihnya negara kita dari cobaan pandemi ini. Dan semakin menguatnya APBN kita sebagai instrumen utama menjaga pemulihan perekonomian nasional. Kami doakan juga tentunya semoga Bapak Ibu semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun dimanapun berada. Perkenalkan, saya Irwan Harsman Effendi yang akan menemani Bapak Ibu semua dalam mengikuti rangkaian eksekutif workshop ini. Dari pagi hari ini sampai dengan akhir nanti di hari Jumat. Tentunya suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya dapat berjumpa dan menyapa Bapak Ibu di virtual Zoom ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai rangkaian acara hari ini, marilah bersama kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan.
Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan memasuki pembelajaran pertama sesuai dengan jadwal dan kerangka acuan program untuk pelatihan ini, yaitu materi strategi komunikasi untuk kebijakan publik bersama dengan Bapak Justinus Prastowo. Baik, itu adalah contoh pembukaan host untuk yang pertama ya. Setelahnya sobat bisa lebih cair, misal dengan menyampaikan pantun, namun tetap menggunakan kata-kata yang sopan ya dalam penyampaiannya. Contoh yang kedua, saya akan berikan contoh yang lebih semangat gitu ya, dan penggunaan kata-kata yang mungkin lebih informal juga. Ini dapat sobat gunakan untuk PJJ ataupun juga webinar learning yang sekiranya pesertanya masih muda-muda, generasi milenial yang lebih bisa diajarkan gitu ya. Oke, begini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat KU semua. Apa kabar hari ini? Semoga Sobat KU semua dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun ya. Selamat datang pada PJJ pengolahan data menggunakan Pentaho angkatan kedua yang akan kita laksanakan selama 5 hari Sobat. Mulai dari hari ini sampai dengan hari Jumat nanti. Tentunya semangat ya Sobat KU semua. Nah, hari ini kita akan memulai materi pertama dengan para narasumber yang tentunya expert di bidangnya dan akan berbagi nih bersama kita knowledge dan juga pengalaman-pengalamannya. Namun tentunya sebelum itu saya mau mengajak sobat semua untuk bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini ya. Jadi selain semangat, supaya kita semua senantiasa selalu diberikan kemudahan dalam mempelajari pengetahuan yang akan disampaikan oleh para narasumber nanti. Baiklah. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Ke toko buku membeli kertas. Kertas dilipat, disusun berjajar. Semangat belajar, semangat tanpa batas. Wujudkan Kemenkyu menjadi organisasi pembelajar. Boleh dong ya dikasih cakepnya nih. Hari pertama tentunya masih full energi ya Bapak Ibu semua. Masih full nih staminanya. Tapi boleh juga biar tetap on selama pelatihan ini, ditemani oleh secangkir teh atau kopi mungkin ya di samping kanan kirinya. Silakan. Baik, sebagaimana sudah saya sampaikan pada WhatsApp grup kemarin, hari ini kita akan memulai sesi pertama pembelajaran kita di PJJ ini dengan materi data warehouse concept. Sebelum saya mengundang pengajar nih untuk hadir bersama kita di layar Zoom, saya akan membacakan sedikit secara singkat terlebih dahulu CV dari pengajar kita hari ini. Nah, kurang lebih seperti itu, 2 contoh pembukaan yang bisa saya sampaikan, dan juga beberapa tips untuk sobat penyelenggaraan semua tentunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Saya Irwan Hasan Effendi pamit, terus diklat KU, bahagia, melayani.